Sahabat tani, saya sedang berada di lahan yang awalnya digunakan untuk tanaman jambu. Ini jambu namanya jambu Jamaika. Nah, entah kenapa ini jambu Jamaika sekarang ini kurang begitu bagus ya tertanam di lahan ini, sehingga menghasilkan jambu yang kurang mulus seperti ini. Ya, sehingga petani lahan di sini ini membabat pohon-pohon jambu Jamaikanya, dan ini yang tersisa cuma satu pohon saja. Rencananya akan ditanami oleh tanaman lain. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan dengan disertai dengan pupuk organik cair yang akan menyertainya, ini lahan ini akan menjadi lebih bermanfaat ditanami dengan tanaman selain jambu Jamaika ini. Sahabat petani, bagi para pemilik kebun yang ada di Majalengka, rata-rata ingin ditanami tanaman yang cepat menghasilkan. Begitupun Pak Haji Said, pemilik kebun seluas kurang lebih 3.000 meter persegi yang ada di Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Sahabat petani, tunggul-tunggul ini ada beberapa puluh tunggul di sini. Ini bekas pohon jambu Jamaika. Rencananya di tanah yang terhampar kurang lebih 3.000 meter persegi ini ke depan akan ditanami jeruk santang madu. Ya, mudah-mudahan dengan tanaman jeruk santang madu ini akan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, tim organik dari Rahayu Farm akan menyertainya. Jadi pemupukannya dari awal sampai dengan perawatan nanti akan menggunakan pupuk organik cair Rahayu Farm. Lebih kurang 5 tahun, lahan yang dimilikinya dibiarkan nganggur. Hal ini dikarenakan kualitas tanah mengalami penurunan akibat penggunaan pupuk kimia sintetis yang terus-menerus saat ditanami tanaman sebelumnya, yaitu tanaman jambu biji merah dan jambu Jamaika. Ya, sahabat petani dimanapun Anda berada, seperti halnya yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa di lahan ini akan dijadikan sebagai lahan penanaman jeruk santang madu. Sekarang sudah memasuki proses pengukuran jarak tanam ya. Di patok ini ada patoknya. Ini sebagai tanda bahwa patok ini nanti akan dijadikan sebagai tempat penanaman. Nah, dari pohon atau tanaman satu ke tanaman lainnya ini jaraknya sekitar 3 meter. Sementara ini ada pembersihan juga pohon-pohon yang dianggapnya harus dibuang ya, seperti pohon pisang dan beberapa pohon lainnya yang tumbuh secara liar. Dan ini pun juga rencananya akan dijadikan sebagai pupuk organik. Dan juga di sini ada juga lahan yang dikelilingi oleh air selokan ya. Nah, selokan ini rencananya akan ditanami ikan. Setelah mengenal keunggulan pupuk organik cair, ada semangat baru bagi Pak Haji Said untuk kembali menggarap kebunnya dengan ditanami jeruk santang madu.
Ya, selama lebih kurang 5 tahun lahan ini nganggur, jadi rumputnya cukup tinggi juga di sini. Ini lagi dilakukan terlebih dahulu penyemprotan rumput ya, supaya tidak tumbuh. Nah, setelah nanti rumputnya tidak tumbuh, ini rumput akan dibersihkan. Tanahnya ini akan disuburkan kembali dengan menggunakan MPS, mikroba pengurai sampah. Dan sisa-sisa rumput yang kering nanti, ini akan dijadikan juga pupuk organik. Ada beberapa tahapan dalam menanam jeruk santang madu. Tahap pertama melakukan pengukuran jarak tanam. Jarak antar tanaman minimal 3 meter. Setelah menentukan titik tanam, lalu dipasang patok sebagai tanda jeruk akan ditanam di tempat itu. Tahap kedua yaitu menggali tanah sebagai media tanam. Diameternya kurang lebih 40 cm dengan kedalaman sekitar 30 cm. Ketiga, melakukan penyuburan tanah dengan cara menyemprot tanah penggalian dengan MPS, mikroba pengurai sampah. Ya, sahabat petani, setelah pematokan kemarin, saat ini kita berada di tahapan pembuatan lubang untuk media tanam jeruk santang yang akan kita lakukan ya. Ya, inilah lubang-lubang yang sudah disiapkan sebagai media tanam bagi jeruk santang. Ada beberapa lubang nih yang sudah disiapkan. Ini rencananya akan dibuat sekitar 250 lubang di area. Jadi jarak dari lubang ke lubang ya sesuai dengan patok yang telah kemarin dibahas ya, itu 3 meter ya. Jadi antara satu tanaman ke tanaman lainnya ini jaraknya 3 meter, teman-teman. Setelah disemprot atau disuburkan oleh MPS, dibiarkan selama 5 sampai dengan 6 hari. Untuk tahapan berikutnya, setelah tanah disuburkan dengan MPS dan dibiarkan 6 hari, dilakukanlah penanaman bibit jeruk santang madu. Jeruk santang madu memerlukan penyiraman yang rutin. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari ketika cuaca sedang panas. Ketika musim hujan, penyiraman bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Budidaya jeruk santang madu bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan memiliki niat dan berkomitmen untuk rajin merawat pohon jeruknya.
sahabat petani, selesai sudah tahap penanaman benih jeruk santang madu yang tertanam sekitar 250 bibit di lahan kurang lebih 3000 meter persegi ini. Ya, setelah melalui berbagai tahapan ya, dari mulai tahapan pembuatan lubang sampai pemberian pupuk MPS terhadap media tanamnya, sekarang sudah selesai tahap penanaman. Untuk selanjutnya nanti kita bertemu lagi di tahap perawatan jeruk santang madu sampai panen nanti.